Pemirsa, klaim Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terkait Big Data penundaan pemilu 2024 menuai sorotan publik. Tak sedikit yang mempertanyakan klaim Luhut yang mengatakan ada 110 juta warga setuju pemilu 2024 ditunda. Keraguan salah satunya datang dari Lembaga Kepemiluan dan Demokrasi PBPMII. Klaim Luhut dinilai sebagai hal yang patut dipertanyakan secara akademis. Berdasarkan analisis, fakta per 14 Maret lalu menunjukkan 94% percakapan di media sosial penundaan pemilu memiliki sentimen negatif. Sisanya bernada positif. Luhut sendiri tidak pernah mengatakan pasti dari mana data itu diperoleh. Sebelumnya Luhut mengatakan ada 110 juta warga yang setuju pemilu 2024 ditunda. Dan pemirsa, usai mengklaim memiliki big data terkait dukungan terhadap wacana penundaan pemilu 2024, pernyataan Luhut kini mengundang keraguan publik. Untuk itu pemirsa, kita akan membahas dengan peneliti Perludem Mas Fadil Ramadhanil dan juga politisi dari Partai Amanat Nasional atau PAN, Mas Rizky Aljubri. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih waktunya untuk MNC News. Sehat Mas Rizky? Alhamdulillah sehat. Selamat sore Mbak Anggi. Mas Fadil, kalau menurut Perludem sendiri seperti apa nih Mas? Publik harus lebih berhati-hati dengan klaim pemerintah terkait penggunaan big data untuk penundaan pemilu atau seperti apa nih Mas? Ya, tentu saja pertama soal klaim adanya 110 juta warga yang mendukung penundaan pemilu ini cukup mengagetkan ya. Cukup mengagetkan dan tentu juga kita sangat mempertanyakan ini sebetulnya sumbernya dari mana. Ya. Karena dari apa yang disampaikan oleh Menko Marves itu justru berkebalikan dengan apa yang dilakukan oleh beberapa kelompok atau lembaga yang melakukan survei dengan metodologi yang sangat terukur. Dan hasilnya justru mayoritas responden, mayoritas masyarakat menginginkan pemilu tetap dilaksanakan di tahun 2024 dan menolak perpanjangan masa jabatan presiden, menolak juga penundaan pemilu gitu. Dan beberapa hari yang lalu salah satu lembaga yang juga menganalisis tren percakapan di media sosial terutama Twitter yang berkaitan dengan penundaan pemilu, hasilnya juga mengagetkan betul ya. Jauh dari apa yang diklaim oleh Menko Marves yang 110 juta warga setuju penundaan pemilu itu. Hasil penelitian lembaga itu mengatakan hanya 10.000 lebih percakapan berkaitan dengan penundaan pemilu di media sosial Twitter. Nah, ini menurut saya yang harus diklarifikasi secara serius dan tentu ini menjadi salah satu hal yang tidak boleh main-main karena ini berkaitan dengan masa depan demokrasi Indonesia. Betul. Proses pemilu 2024 ini kan wujud dari Indonesia adalah negara demokrasi. Proses mekanisme sirkulasi kepemimpinan elit, kepemimpinan nasional yang kemudian dijamin oleh konstitusi, dan kalau kemudian dinarasikan akan ditunda, apalagi oleh orang selevel menteri koordinator ya, tentu dia harus mempertanggungjawabkan apa klaim penundaan itu. Kalaupun memang ada ya warga, sebagian masyarakat, pengusaha atau siapapun yang kemudian menarasikan sebaiknya pemilu ditunda, justru menurut saya yang penting dilakukan oleh elit politik, oleh pemerintah, oleh menteri, atau siapapun yang punya otoritas adalah menjelaskan bahwa tidak bisa pemilu ditunda. Karena ini adalah negara demokrasi, proses pemilu harus dilaksanakan sebagai sebuah sirkulasi kepemimpinan nasional yang satu-satunya caranya adalah melalui proses pemilu. Itu kira-kira. Ya, untuk sekian kalinya pernyataan ini sudah dikeluarkan bahwa ikut dengan konstitusi dan 4 lembaga survei hasil hitung juga menyatakan bahwa masyarakat masih menolak penundaan pemilu 2024. Tanggapannya sendiri Pak Rizky seperti apa nih Pak terkait dengan klaim yang dikeluarkan oleh Pak Luhut sendiri mengenai big data? Sebetulnya kan pernyataan ini jadi ramai dikarenakan kalau kita lihat wawancara di podcast salah satu YouTuber ya, dan saya juga sudah nonton full episode-nya dari podcast tersebut. Sebetulnya kan kalau kita perhatikan betul pernyataan Pak Luhut, 110 juta itu juga masih belum jelas apakah itu 110 juta orang masyarakat Indonesia, 110 juta akun, atau sekedar 110 juta percakapan, reply, balas-balasan antar sesama warganet.
Jadi itu pun masih belum jelas apakah pernyataan itu mewakili masyarakat Indonesia atau mewakili jumlah akun. Karena seperti yang kita ketahui di dunia digital saat ini, satu orang itu bisa memiliki multiple accounts. Saya sendiri bisa punya 3 akun, 4 akun. Nah, kalau misalnya kami lihat di Partai Amanat Nasional, sebetulnya pernyataan di podcast salah satu YouTuber ini tidak perlu dibesar-besarkan. Kalau kita lihat dari sudut pandang demokrasi kan sebetulnya hak Pak Luhut juga untuk berbicara seperti itu. Dan kalau misalnya memang kita ingin Pak Luhut membuka data itu, ya memang alangkah lebih baiknya beliau buka sehingga kita mengetahui sumber atau validitas data yang disampaikan oleh beliau dari mana. Begitu, Mbak. Oke, belum jelas respondennya siapa, belum jelas apakah itu dari perwakilan akun atau lain sebagainya. Kalau menurut Mas Fadil sendiri, apakah ini juga bisa dibilang bahwa big data sebagai dalih yang baru untuk mengangkat penundaan pemilu karena adanya kepentingan-kepentingan dari elit politik atau lain sebagainya? Gimana tuh, Mas? Ya, big data itu kan sebetulnya hanya tools ya. Tools untuk kemudian menampung, menganalisis, dan mengumpulkan fenomena. Kemudian itu yang kemudian jadi basis untuk mengambil keputusan, melakukan analisa, dan kemudian mengeluarkan kebijakan bagi pejabat publik. Jadi itu adalah semacam tools yang akan membantu pemerintah, membantu akademisi, membantu orang yang akan melakukan analisa dan mengambil keputusan. Gitu. Jadi menjadi tidak rasional ketika ada klaim big data 110 juta warga atau 110 juta, karena klaim bahasanya kan 110 juta warga ya yang disampaikan oleh Menko Marves itu, yang kemudian mendukung penundaan pemilu. Nah, ketika itu disampaikan oleh seorang pejabat publik selevel menteri koordinator, disampaikan di ruang publik, menurut saya itu harus diklarifikasi. Karena konten komunikasinya itu tidak main-main, meminta pemilu ditunda. Nah, kalau memang apa yang dia sampaikan itu belum pasti datanya, kemudian dia juga tidak mempunyai basis analisis yang terukur, kemudian dia juga masih belum tahu betul apa sebetulnya yang dimaksud dengan 110 juta itu, jangan disampaikan di ruang publik. Jangan disampaikan di ruang-ruang publik yang akan dibaca, yang akan dicerna dan diterima oleh masyarakat. Tapi soal apa? Ini yang kemudian jadi problem. Ya, tapi Pak Luhut sendiri sudah mengklaim bahwa memastikan bahwa data miliknya ini benar nih, Bang. Namun kalau tadi Bang Fadli menyatakan belum punya analisis yang terukur, apakah ini yang mengakibatkan atau mungkin ini yang menjadi sebab bahwa Pak Luhut tidak berani membuka ke publik? Tapi satu sisi Pak Luhut sudah yakin, Pak. Apakah data itu ada atau tidak, apakah data itu memang belum firm ya untuk kemudian bisa disampaikan menjadi sebuah kesimpulan atau tidak. Tapi bagaimanapun, atau taruhlah memang data itu ada ya, 110 juta orang kemudian menginginkan penundaan pemilu, seharusnya dia sebagai pejabat publik yang mestinya taat kepada konstitusi, mengetahui apa makna, pesan, dan nilai yang ada dalam konstitusi, menjelaskan bahwa tidak mungkin pemilu ditunda dengan alasan-alasan yang tidak rasional, alasan-alasan yang tidak terukur. Ruang penundaan pemilu itu nggak ada dalam konstitusi kita, begitu. Apalagi dengan alasan misalnya banyak proyek-proyek strategis nasional yang belum selesai, situasi pandemi, situasi ekonomi, dan lain sebagainya. Itu bukan alasan-alasan yang bisa digunakan dan diklaim untuk menunda pemilu. Jadi ketika seorang pejabat publik berbicara di ruang publik berkaitan dengan suatu kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, memang itu nggak boleh main-main. Karena dia harus mempertanggungjawabkan ucapan itu, gitu. Kalau PAN sendiri melihatnya seperti apa ini, Pak? Karena salah satu parpol yang setuju untuk penundaan pemilu, PAN sebagai salah satunya, dan kemudian ada klaim dari Luhut yang menyatakan bahwa 110 juta masyarakat setuju untuk penundaan pemilu. Seperti apa respon dari PAN dan juga teman-teman di PAN sendiri? Nanti bisa dijawab usai jeda, kita akan jeda sesaat. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.